satu ini gimana? Tim dari Kesbangpol dan tim Polda sudah berkoordinasi. Ada 4 area yang menjadi perhatian. Pertama, bahwa batasan desibel yang berlaku dalam berbagai peraturan tidak boleh dilanggar. Yang kedua, ada pengaturan tentang dimensi kendaraan dan bagaimana itu harus mengikuti standar keamanan. Yang ketiga, tentunya juga berkaitan dengan hal-hal kegiatan-kegiatan lainnya, ya, misalnya ada tarian atau apa itu bagaimana itu diatur. Yang keempat adalah rute dan jamnya, jadi zona merahnya di mana, tidak boleh lewat Paskes, kalau di jalan kecil seperti apa, kalau di jalan protokol jamnya saya lihat beberapa kali polisi sudah menertibkan kegiatan menggunakan sound system yang melampaui jam-jam yang diperkenankan. Itu saya sangat dukung penertiban yang seperti itu. Ya, artinya masyarakat butuh hiburan, tetapi semua harus sesuai dengan aturan, sesuai dengan kewajaran. Jadi penertiban seperti ini kami berterima kasih kepada polisi, bukan menutup total, tetapi mengatur. Nah, inilah yang kemudian cuman tadi mengukur batasan volume itu bagaimana caranya. Ini yang kita ingin, jangan ini dokumen cuma jadi macan kertas. Jadi peraturan atau edaran yang hanya diterbitkan tanpa diterapkan. Jadi ini strategi ini akan muncul bukan hanya aturannya, tapi strategi penertibannya. Bahwa setiap kegiatan harus ada izin terlebih dahulu pada polisi, dan bagaimana kita bisa memastikan bahwa batasan-batasan volume itu dipatuhi. Nah, poin-poin itu diatur dalam raperda atau apa? Sejauh ini ada beberapa opsi, tapi saya pikir lebih baik ini diumumkan pada saat keputusan itu diambil dalam beberapa waktu ke depan. Itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk ya, itu saya umumkan kalau sudah diputuskan. Sampai masih belum, Mas Emil? Diputuskan pasti ditertibkan sudah. Nanti ada ekspektasi yang menurut saya lebih baik kita fokus kepada substansinya, bukan sekedar kepada bentuknya. Karena apa? Karena apapun bentuk dari dokumen ini, sebenarnya landasan aturannya sudah ada. Tim dari Kesbangpol dan tim Polda sudah berkoordinasi. Ada 4 area yang menjadi perhatian. Pertama, bahwa batasan desibel yang berlaku dalam berbagai peraturan tidak boleh dilanggar. Yang kedua, ada pengaturan tentang dimensi kendaraan dan bagaimana itu harus mengikuti standar keamanan. Yang ketiga, tentunya juga berkaitan dengan hal-hal kegiatan-kegiatan lainnya, ya, misalnya ada tarian atau apa itu bagaimana itu diatur. Yang keempat adalah rute dan jamnya, jadi zona merahnya di mana, tidak boleh lewat Paskes, kalau di jalan kecil seperti apa, kalau di jalan protokol jamnya saya lihat beberapa kali polisi sudah menertibkan kegiatan menggunakan sound system yang melampaui jam-jam yang diperkenankan. Itu saya sangat dukung penertiban yang seperti itu. Ya, artinya masyarakat butuh hiburan, tetapi semua harus sesuai dengan aturan, sesuai dengan kewajaran. Jadi penertiban seperti ini kami berterima kasih kepada polisi, bukan menutup total, tetapi mengatur. Nah, inilah yang kemudian cuman tadi mengukur batasan volume itu bagaimana caranya. Ini yang kita ingin, jangan ini dokumen cuma jadi macan kertas. Jadi peraturan atau edaran yang hanya
diterbitkan tanpa diterapkan. Jadi ini strategi ini akan muncul bukan hanya aturannya, tapi strategi penertibannya. Bahwa setiap kegiatan harus ada izin terlebih dahulu pada polisi dan bagaimana kita bisa memastikan bahwa batasan-batasan volume itu dipatuhi. Nah, poin-poin itu diatur dalam raperda atau apa? Sejauh ini ada beberapa opsi, tapi saya pikir lebih baik ini diumumkan pada saat keputusan itu diambil dalam beberapa waktu ke depan. Kan dalam bentuk apa itu? Dalam bentuk Ya itu saya umumkan kalau sudah diputuskan. Tapi kan masih belum Mas ini. Diputuskan pasti ditertibkan sudah. Nanti ada ekspektasi yang menurut saya lebih baik kita fokus kepada substansinya, bukan sekedar kepada bentuknya. Karena apa? Karena apapun bentuk dari dokumen ini sebenarnya landasan aturannya sudah ada.